Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai abad ke-14. Pusat kerajaannya berada di sekitar Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar, Bali. Pendiri Kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Sejak pertama kali didirikan, kerajaan ini diperintah oleh beberapa keluarga raja. Namun, pergantian antara satu keluarga raja ke keluarga raja lainnya tidak disebutkan dengan jelas dalam prasasti Kerajaan Bali. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Udayana dari dinasti Warmadewa yang berkuasa antara 989 sampai 1011 Masehi. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang di Bali adalah Buddha. Barulah pada periode selanjutnya, rakyat Bali memeluk agama Hindu. Dari sumber sejarah prasasti, diketahui bahwa kerajaan Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit pada abad ke-14. Ketika ekspansi kerajaan Majapahit pada 1343 Masehi, itulah kerajaan Bali akhirnya runtuh. Setelah kepemimpinan Sri Kesari Warmadewa sebagai pendiri dan raja pertama kerajaan Bali berakhir, tahta kerajaan jatuh ke tangan Ugrasena. Kekuasaan Ugrasena berakhir pada 942 Masehi, tetapi setelah itu tidak diketahui siapa yang menggantikannya. Barulah pada 955 Masehi muncul seorang raja bernama Aji Tabenendra Warmadewa yang berkuasa hingga 967 Masehi. Setelah itu, raja yang berkuasa secara berturut-turut adalah Candrabaya Singa Warmadewa, Janazadu Warmadewa 975 sampai 983 Masehi. Kemudian Wijaya Mahadewi 983 sampai 989 Masehi. Selain itu, berikut beberapa nama raja kerajaan Bali yang terkenal. Raja Udayana 989 sampai 1011 Masehi. Raja Udayana yang bergelar Sri Darmodayana Warmadewa memimpin kerajaan Bali bersama istrinya, Gunapriya Dharmapatni. Mereka dikaruniai 3 orang putra, yaitu Airlangga, Marakata Pangkaja, dan anak bungsu. Airlangga yang menjadi putra mahkota justru tidak pernah memimpin kerajaan Bali, karena ia pernah ke tanah Jawa dan menikah dengan putri Raja Medang Kamulan. Setelah Udayana turun tahta, kekuasaan jatuh kepada Marakata Pangkaja. Marakata Pangkaja 1011 sampai 1022 Masehi. Selama berkuasa, Marakata Pangkaja dikenal sebagai raja yang melindungi dan memperhatikan rakyatnya. Setelah kepemimpinannya berakhir, tidak ada catatan tentang siapa yang berkuasa di Bali sampai dengan 1049 Masehi. Anak bungsu 1049 sampai 1077 Masehi. Anak bungsu dikenal sebagai raja yang penuh belas kasih kepada rakyatnya. Karena anak bungsu tidak meninggalkan ahli waris, kepemimpinan kerajaan Bali diteruskan oleh Sri Maharaja Walaprabu, Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti 1133 sampai 1150 Masehi. Paduka Sri Maharaja Sri Jaya Sakti adalah raja pertama dari dinasti Jaya. Ketika berkuasa, ia juga dikenal sebagai raja yang bijaksana, melindungi, dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Sri Astasura Ratnabumi Banten 1337 sampai 1343 Masehi. Penguasa terakhir yang terkenal dalam sejarah kerajaan Bali adalah Sri Astasura Ratnabumi Banten atau dalam Bedahulu. Sri Astasura Ratnabumi Banten berkuasa setelah Singasari runtuh dan Bali kembali menjadi kerajaan mandiri. Sebagai raja, ia terkenal karena keberaniannya menentang ekspansi kerajaan Majapahit pada 1343 yang dipimpin oleh Mahapati Gajah Mada. Sayangnya, pertempuran berakhir dengan kekalahan Bedahulu
Dan sejak itu, Gajah Muda menempatkan seorang keturunan Brahmana dari Jawa bernama Sri Kresna Kepakisan sebagai raja di Bali. Keturunan dinasti Kepakisan inilah yang kemudian hari menjadi raja-raja pada beberapa kerajaan kecil di Pulau Bali. Kehidupan ekonomi kerajaan Bali untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya, raja-raja kerajaan Bali memusatkan perhatiannya pada sektor pertanian. Berdasarkan sumber informasi berupa prasasti-prasasti, diketahui bahwa rakyatnya hidup dengan mengolah sawah, sawah kering, ladang, kebun, dan membuka ladang. Sistem pertanian subak yang dikenal sekarang sudah dikembangkan masyarakat Bali sejak abad ke-11. Selain itu, para petani juga mengembangkan peternakan dan perburuan. Sementara golongan lainnya mengerjakan kerajinan seperti perhiasan emas dan perak, serta alat-alat rumah tangga dan senjata. Kehidupan sosial kerajaan Bali. Struktur masyarakat pada masa kerajaan Bali didasarkan atas 4 hal, yaitu pembagian golongan dalam masyarakat, pembagian warisan, kesenian, serta agama dan kepercayaan. Golongan masyarakat dibagi 2, yaitu catur warna atau 4 kasta dalam agama Hindu, dan golongan luar kasta yang disebut Jaba. Pembagian hak waris, anak laki-laki memiliki hak lebih besar dari perempuan. Kesenian dibedakan antara seni keraton dan seni rakyat. Agama dan kepercayaan. Masyarakat menyembah banyak dewa yang bukan hanya berasal dari dewa Hindu dan Buddha, tetap dari kepercayaan animisme. Di samping itu, raja memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat mengenai kehidupan kerajaan. Demikian juga dengan peraturan-peraturan lainnya, seperti perkawinan, kematian, warisan, budak, peternakan, dan perpindahan penduduk. Peninggalan Kerajaan Bali. Prasasti Blanjong, Prasasti Panglabuan, Prasasti Gunung Panulisan. Prasasti-prasasti peninggalan anak bungsu Pura Agung Besaki. Candi Padas, Candi Mengening, Candi Wasan.